Coba anak-anak. Iya betul, lagu Kupu-Kupu yang Lucu. Itu berkaitan dengan apa yang akan kita belajari hari ini loh anak-anak, yaitu tentang hewan. Kita belajar di tema 7, yaitu benda, hewan, dan tanaman di sekitarku. Subtema 2 ya, hewan di sekitarku. Pembelajaran kelima. Muatan pelajaran hari ini yaitu bahasa Indonesia dan matematika. Bahasa Indonesia di 3.8 itu merinci ungkapan penyampaian pemberitahuan kepada orang lain dengan menggunakan bahasa yang santun secara lisan dan tulisan. Kemudian 4.8 mempraktikkan ungkapan pemberitahuan menggunakan bahasa yang santun kepada orang lain secara lisan juga tulisan. Yang muatan pembelajaran matematika yaitu KD 3.3 membandingkan dua bilangan sampai dua angka menggunakan kumpulan benda-benda konkret. Kemudian yang keterampilan 4.3 membandingkan dua bilangan dengan istilah lebih dari, kurang dari, atau sama dengan. Tujuan pembelajarannya adalah yang pertama, siswa dapat menyebutkan ungkapan pemberitahuan secara lisan dan tulisan. Yang kedua, siswa dapat menggunakan kata ungkapan pemberitahuan secara lisan dan tulisan. Yang ketiga, siswa dapat membandingkan banyak benda dari kumpulan objek yang banyaknya 41 sampai 99. Siswa dapat menentukan bilangan lebih dari, kurang dari, dan sama dengan dari angka 41 sampai 99 dengan benar. Yang keempat, siswa dapat menyatakan bilangan lebih dari, kurang dari, dan sama dengan benar. Tadi di awal kita sudah bernyanyi bersama ya anak-anak, bernyanyi lagu Kupu-Kupu yang Lucu. Anak-anak yang hebat, yang cerdas di seluruh Indonesia pasti mengenal lagu itu ya. Yang pertama kita mempelajari kupu-kupu. Kupu-kupu itu digolongkan menjadi apa ya? Pintar. Iya, kupu-kupu tergolong hewan. Hewan itu dikelompokkan menjadi dua jenis. Apa saja ya? Mari kita lihat bersama. Iya, hewan ada yang jinak dan ada yang buas. Hewan yang jinak dan buas dapat diamati dari makanannya, giginya, ukuran tubuhnya, dan juga terbiasa terpelihara atau tidaknya oleh manusia. Kita belajar bersama tentang ciri-ciri hewan. Yang pertama, ciri-ciri hewan buas. 1. Makan daging. Benar seperti harimau, itu makan daging ya anak-anak. Kemudian giginya bertaring,
Kemudian yang ketiga, sulit dipelihara karena perlu orang yang terlatih. Kemudian ciri-ciri binatang atau hewan jinak. Yang pertama, makanannya sayuran. Yang kedua, gigi tidak bertaring. Yang ketiga, bisa dipelihara atau mudah cara memeliharanya. Kita lanjutkan ya anak-anak. Di sini ada gambar hewan yang terdiri dari hewan jinak dan hewan buas. Yang pertama kita lihat gambar ikan. Ikan termasuk golongan hewan apa? Jinak, pintar. Coba anak-anak lihat gambar yang kedua. Gambar apa itu kah? Gambar ular. Gambar ular digolongkan binatang jinak atau buas ya? Kita lihat bersama. Hewan buas, pintar. Kemudian gambar yang ketiga. Gambar buaya. Digolongkan hewan buas. Kemudian gambar kupu-kupu digolongkan hewan jinak. Kemudian gambar yang keempat, harimau digolongkan hewan buas. Nah, gambar yang terakhir, coba anak-anak, ayam itu digolongkan hewan apa? Cerdas anak-anak, hewan jinak. Kita lanjutkan ya. Mari berlatih. Di sini Bu In sudah ada 6 hewan. Yang pertama, yang paling atas itu hewan kelinci. Kemudian yang raja hutan, hewan apa itu kah? Singa. Kemudian yang berwarna putih dan bersayap, angsa. Kemudian yang terbang di angkasa, apa namanya? Burung elang. Kemudian yang digambar berwarna biru, iya, ikan hiu. Kemudian yang terakhir yang pagi kita dengar, kukuruyuk, namanya apa? Ayam. Benar. Setelah kita lihat 6 gambar yang tadi kita tampilkan, sekarang anak-anak coba mengelompokkan hewan-hewan tadi. Yang pertama adalah kelompok hewan buas. Apa saja ya tadi? Mari kita kerjakan bersama. Yang satu, singa. Hewan buas yang kedua, hiu. Iya, karena hiu mempunyai gigi yang tajam ya anak-anak. Kemudian yang ketiga, burung elang. Benar, kenapa burung elang dinamakan hewan buas? Karena dia mempunyai gigi yang tajam, mempunyai paruh yang tajam, dan dapat mencabik mangsanya. Kemudian yang kedua, hewan jinak. Yang satu apa? Kelinci, betul. Kemudian angsa. Dan yang ketiga, ayam. Nah, kalimat pemberitahuan yaitu suatu kalimat yang berisi informasi baik berupa larangan atau himbauan. Mari berlatih bersama. Anak-anak dapat berlatih dengan ditemani ayah dan bunda di rumah ya.
membuat kalimat pemberitahuan. Bu Guru akan memberikan satu contoh. Dilarang mendekati kandang harimau. Sudah bisa kan anak-anak? Kalian kerjakan yang nomor 2 sampai dengan nomor 4 ya di rumah, ditemani ayah dan bunda. Nah, kita lihat bersama. Di sini ada 3 gambar kumpulan hewan. Yang berwarna hijau adalah gambar buaya. Coba kita hitung bersama, ada berapa jumlah buaya pada gambar tersebut? Iya, benar, ada 30 ekor buaya. Kemudian yang gambar tengah berwarna kuning, gambar apakah itu anak-anak? Gambar harimau. Iya betul, coba kita hitung bersama. Iya betul, 15 ekor harimau. Kemudian yang berwarna pink itu gambar ular ya. Coba kalian hitung. Ada berapa? 42 ekor. Pintar anak-anak cerdas. Kita akan mengerjakan soal di bawahnya. Mari kita simak bersama. Yang pertama, hewan apakah yang paling banyak? Adalah hewan apa itu? Ular, benar. Kenapa ular? Karena ular berjumlah 42 ekor, yang tentunya lebih banyak dari buaya yang hanya 30 ekor dan juga lebih banyak dari harimau yang hanya 15 ekor ya. Kemudian soal nomor 2, hewan yang paling sedikit. Coba anak-anak lihat, hewan yang paling sedikit apa? Pintar, tentunya binatang harimau. Karena harimau hanya berjumlah 15, yang tentunya paling sedikit di antara 3 kelompok hewan tadi ya. Kemudian soal nomor 3, titik-titik lebih banyak dari ular. Coba hewan apa yang jumlahnya lebih banyak dari ular? Oh, di sini ular paling banyak. Berarti tidak ada ya. Jangan terjebak kalian. Kemudian yang nomor 4, titik-titik yang lebih sedikit dari ular. Di sini yang lebih sedikit dari ular adalah buaya dan juga harimau. Kemudian kita lanjutkan soal kelima. Urutkan hewan dari yang paling banyak. Ayo kita urutkan. Yang pertama, ular. Karena jumlahnya 42 ekor. Kemudian semakin sedikit buaya, jumlahnya 30 ekor. Kemudian harimau karena jumlahnya 15 ekor. Jadi urutan hewan dari yang paling banyak adalah ular, buaya, dan harimau. Pertanyaan terakhir ya anak-anak, urutkan hewan dari yang paling sedikit. Iya, yang paling sedikit tadi harimau karena jumlahnya 15 ekor. Kemudian lebih banyak lagi buaya karena jumlahnya 30 ekor. Kemudian ular
karena jumlahnya 42 ekor. Jadi urutan hewan dari yang paling sedikit adalah harimau, buaya, dan ular. Ya, hebat anak-anak cerdas Indonesia. Anak-anak, tadi kita sudah mempelajari tentang mengurutkan hewan dari yang sedikit ke semakin yang banyak. Sekarang kita berlatih membandingkan angka. Nah, coba isilah titik-titik dengan kata-kata lebih dari atau kurang dari. Di sini ada 5 soal. Anak-anak kerjakan di rumah ditemani ayah dan bunda ya. Oke. Apa saja yang telah kita pelajari hari ini? Kita bahas bersama yuk. Hewan tadi ada 2 macam, yaitu hewan buas dan juga hewan jinak. Hewan buas memiliki ciri-ciri memakan daging, memiliki gigi bertaring yang tajam, dan sulit dipelihara. Kemudian hewan jinak memiliki ciri-ciri. Yang pertama, memakan sayuran. 2, gigi tidak bertaring. Dan yang ketiga, mudah untuk dipelihara. Kemudian kita mempelajari kalimat pemberitahuan. Tadi kalimat pemberitahuan yaitu suatu kalimat yang berisi informasi, baik berupa larangan ataupun himbauan ya. Kemudian yang kita pelajari yang ketiga, membandingkan benda. Benda dapat dinyatakan dengan kurang dari, lebih dari, atau sama dengan ya. Kegiatan mana coba yang paling anak-anak sukai? Suka semua ya. Apalagi kita dapat melihat ternyata banyak sekali jenis hewan yang dapat kita temui di sekitar kita maupun yang pernah kita temui di kebun binatang ya. Nah, jangan lupa tadi PR dari Bu Ina. Tetap semangat belajar di mana saja, kapan saja, kalian luar biasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.